Aku Insunang Kalijaga, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan tema mereview sebuah buku Ulumul Hadis karya Ahmad Zumaro dan kawan-kawan. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Ali Imran. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Adapun dengan saya yaitu Putri dengan NIM 251060473. Adapun Konita Oriza dengan NIM 251060465 dan yang terakhir Rizky Azam dengan NIM 251060467. Nah, pada video review ini kami akan membahas berbagai kajian mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, mulai dari penelitian, sejarah, perkembangan, kedudukan, bahkan sampai ke cabang-cabang hadis. Ulumul hadis merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis sangat penting karena merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Ilmu hadis dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah proses penerimaan, penyampaian, dan pemeliharaan hadis. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah membahas suatu hadis untuk mengetahui suatu kualitas hadis melalui sanad, matan, dan perawi. Perkembangan ulumul hadis dimulai sejak Rasulullah SAW melalui kehati-hatian para sahabat dalam menyampaikan dan menerima hadis. Setelah Rasulullah wafat, hadis berkembang lebih cepat sehingga ilmu hadis menjadi lebih sistematis. Definisi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Adapun tiga aspek penting yaitu sanad, matan, rawi. Sanad adalah merupakan rangkaian periwayat hadis, matan adalah isi dari hadis, sedangkan rawi adalah periwayat dari hadis tersebut. Nah, adapun bentuk hadis yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Perkembangan hadis dimulai pada masa Rasulullah SAW, yang dimana para sahabat mendapatkan langsung hadis dari beliau melalui perkataan, perbuatan, serta yang mereka saksikan langsung. Setelah masa Rasulullah berlalu, hadis terus berkembang pada masa para sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa selanjutnya muncul proses pembukuan hadis karena adanya kebutuhan seperti agar hadis tidak hilang dan tidak tercemar dengan hadis-hadis yang tidak benar. Dan para ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis dengan mengembangkan metode penelitian sampai masa modern. Adapun kedudukan hadis, hadis sangat berkedudukan penting dalam sumber ajaran Islam karena merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis yaitu untuk menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran, menguatkan ayat-ayat Al-Quran, serta jika ada hukum yang ada dalam Al-Quran dapat menjadi penjelas atau penguat untuk dalil dalam Al-Quran dan menjadi hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap sanad, sehingga mustahil bagi para perawi untuk sepakat berdusta. Ciri hadis mutawatir ada empat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, perawi itu ada pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil bagi para perawi sepakat berdusta. Yang keempat, boleh melalui penimbangan atau penglihatan secara langsung. Ada dua jenis hadis mutawatir. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, lafaz dan pengaruh sana. Yang kedua ada hadis mutawatir ma'nawi, hadis yang lafaznya itu berbeda tapi maknanya sama. Selanjutnya kita pernah membahas tentang hadis berdasarkan sanad dan matan. Dibagi menjadi tiga jenis, ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yang pertama, hadis yang sanadnya bersambung, perawinya itu adil dan kodabalannya serta tidak mengandung unsur syad atau ilat. Jadi hadis sahih yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya itu adil, yang ketiga perawinya itu kodabalannya, yang keempat tidak mengandung syad atau janggal, yang kelima tidak mengandung unsur ilat atau cacat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sudah memenuhi syarat hadis sahih, tapi daya ingat hafalannya masih di bawah hadis sahih.
Ciri hadis hasan yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya cukup kuat hafalannya. Yang keempat, tidak syak atau janggal. Yang kelima, tidak mengandung unsur ilat atau cacat. Yang ketiga, ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan, karena terdapat kelemahan pada sanad dan matanya. Selanjutnya bab 7 membahas tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah menetapkannya, melakukannya ataupun mengucapkannya. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu: penentangan politik, usaha kaum jindik, moralisme terhadap suatu kaum, kelompok maupun pemimpin, mempengaruhi masyarakat melalui nasihat dan cerita, dapat berbeda pendapat antara akidah dan fikih, keinginan meningkat semangat ibadah tanpa ilmu, anggapan bahwa membuat hadis demi kebaikan dibolehkan. Ciri hadis maudhu: dari sanadnya dapat perawi yang dikenal sebagai berdusta, dari matanya bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat maupun faktor sejarah. Hukumnya hadis maudhu: para ulama sepakat bahwa jika ada yang membuatnya ataupun menyebarkannya dengan sengaja, hukumnya haram. Hadis ini tidak untuk dijadikan hukum ataupun ibadah. Selanjutnya bab 8 membahas tentang tahammul wala ada. Tahammul adalah proses menerima atau mempelajari hadis dari seorang guru. Ada adalah proses penyampaian kembali hadis yang telah terima kepada orang lain dengan lafaz yang sesuai dan benar. Tujuan dari tahammul wala ada: menjaga keaslian hadis, memastikan hadis ini disampaikan dengan benar, menghindari kesalahan dan pemalsuan hadis. Syarat tahammul: memiliki kemampuan dalam memahami, mendengarkan, dan menerima hadis. Syarat: ada, berakal, dan dapat dipercaya. Memahami hadis yang akan disampaikan, menyampaikan hadis sesuai dengan yang diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 9. Bab 9 ini dijelaskan mengenai beberapa cabang ilmu hadis yang digunakan untuk memahami dan meneliti hadis secara lebih mendalam. Cabang-cabang ilmu tersebut membantu para ulama dalam menilai kualitas hadis, mengetahui latar belakang kemunculan hadis, serta memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya berbagai cabang ilmu hadis, proses pengajian hadis menjadi lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bab 10 membahas tentang hadis-hadis yang dapat diterima dan yang ditolak. Dalam bab ini dijelaskan bahwa tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Ada hadis yang memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar hukum dan pedoman, namun ada juga hadis yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Oleh karena itu diperlukan penelitian terhadap sanad maupun matan hadis sebelum hadis tersebut diamalkan. Bab 11 dibahas tentang perawi hadis dan pentingnya mengetahui kredibilitas mereka. Para ulama hadis sangat memperhatikan kejujuran, ketelitian, dan kapasitas hafalan seorang perawi. Hal ini dilakukan agar hadis yang sampai kepada umat Islam benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dan terhindar dari kesalahan ataupun pemalsuan. Kemudian pada bab 12 dijelaskan mengenai perkembangan ilmu hadis serta berkontribusi para ulama dalam menjaga keaslian hadis. Melalui berbagai metode penelitian dan penyusun kaidah-kaidah ilmu hadis, para ulama berhasil mewariskan ilmu yang menjadi pedoman bagi generasi berikutnya dalam